make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Yang kami banggakan para pengurus majelis pusat Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul Pusat Samarinda, juga yang pada kesempatan ini hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa juga dirahmati Allah sehingga dapat menjalankan amanah meneruskan yayasan di Samarinda. Dengan doa-doa kita semua mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kami hormati saudara-saudaraku para pengurus cabang dan ranting di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya Samarinda dan sekitarnya, Bapak Ibu Ikhwanul Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul, serta para hadirin hadirat undangan yang juga bisa hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini dalam rangka haul Al-Mukarram Syekh Haji Muhammad Saman Al-Banjari yang ke-8 senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya juga kita masih diberikan yaitu nikmat sehat sehingga dapat melangkahkan kaki kita bersama di bulan yang penuh rahmat ini, yaitu di dalam acara haul akbar Al-Mukarram Syekh Haji Muhammad Saman Al-Banjari yang ke-8. Selawat dan salam tak lupa marilah kita juga sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabat utama beliau, umat-umat ikutan beliau, umat-umat pilihan beliau hingga yaumil kiamah. Semoga kita yang hadir senantiasa selalu dalam syafaat beliau, tak kalah meniti di kehidupan dunia, terlebih-lebih di kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Salam juga kita sampaikan kepada seluruh para anbiya Allah, aulia Allah, wali-wali Allah, wabil khusus salam kita sampaikan kepada pengamanah mutlak ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul Syekh Haji Muhammad Saman Al-Banjari. Mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami atas nama pengurus majelis pertama-tama mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang memenuhi undangan Ayahanda penerus ilmu Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul dalam rangka memperingati haul akbar yang ke-8 Syekh Haji Muhammad Saman Al-Banjari.
Kemudian yang kedua juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengemban amanah Tuan Guru, pengemban amanah kehormatan yang pada kesempatan ini telah bersama-sama melaksanakan apa yang diamanahkan oleh penerus ilmu kepada kita semua untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan. Wabil khusus di Sanga-Sanga kita melaksanakan selama 7 kegiatan di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ini sudah masuk malam kegiatan yang keempat kalau tidak salah, ini ketiga yaitu di haul ke-8 Asy-Syaikh Haji Muhammad Saman Al-Banjari. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengemban yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat terlaksananya kegiatan-kegiatan yang diamanahkan kepada kita sekalian, yaitu selama 7 malam dan malam hari ini, yaitu kegiatan ini yang bertanggung jawab pada malam hari ini adalah Ayahanda Al-Ustaz Haji Ahmad Solihin pada kegiatan pada malam hari ini. Sekali kami kepada beliau mengucapkan terima kasih atas apa yang beliau berikan sumbangsihnya pada malam hari ini, wabil khusus kepada jemaah Tenggarong, pengurus Tenggarong. Kami atas nama pengurus Majelis Sanga-Sanga mengucapkan ribuan terima kasih yang tiada terhingga. Mudah-mudahan Allah membalas apa yang beliau berikan kepada kita semua untuk jemaah dengan rizki yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan senantiasa beliau beserta jemaahnya selalu dijaga oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur sehingga dapat menjalankan amanah-amanah yang diberikan oleh guru-guru kita yang mendidik kita semua. Dan juga kami meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami mohon ampun maaf yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya, dan seikhlas-ikhlasnya. Di sini kami tidak bisa berpanjang lebar Bapak Ibu, hanya pesan kami nanti sepulang dari tempat ini, dari acara haul ini, mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan keberkahan semua, dijaga oleh Allah, diberi keselamatan sampai di rumah berkumpul dengan keluarga kita semua. Kami cukupkan penyampaian kami dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ilahi anta matsudi wa ridha kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifatika. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan taswiyah khusus yang akan disampaikan oleh penerus ilmu Ma'rifatullah wa Ma'rifatul Rasul kepada Ayahanda Kiai Jubairi bin Haji Dari. Waktu dan tempat kami haturkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para asatidz asatidzah, guru-guru, para ustadz, wabil khusus yang kami hormati dan semua dihormati oleh para ikhwan wa akhwat Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul, para juriyat al-mukarram, Ayahanda Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari bin Syekh
Haji Gusti Muhammad Saleh Al-Banjari. Kenapa kami sebutkan demikian? Mungkin ada ikhwan yang bertanya-tanya, ini berarti nambah lagi. Nama bapak beliau hanya dulu katanya Gusti Muhammad Saleh. Ya. Orang tua beliau makamnya sudah ditemukan oleh kita ya. Kemarin banyak kita tidak tahu di Balikpapan, yang insya Allah kalau memang bisa dibina nanti, kalau enggak kayak apa caranya ya, andai kata bisa dipindahkan, tapi mungkin kita pindahkan ke makam sana kecil, ditaruh di bawah, enggak mungkin orang tua, mungkin di sana saja kita minta izin, nanti kita bina ya, karena sudah dilihat oleh jemaah Balikpapan. Jadi orang tua beliau itu gelarnya juga Al-Banjari, turunan Al-Banjari, cuma kada apa namanya ini, kalau istilahnya bahasanya kada disiarakan, kada dipiralkan. Tapi kalau ada yang mau mencari silsilahnya silahkan. Oke ya. Kalau ndak percaya, umpamanya bisa kasap jumpa dengan Datuk Kalampayan ya. Datuk Asy-Syaikh Kyai Haji Muhammad Arsad Al-Banjari ya, bin Abdullah. Beliau itu adalah juriyat ya. Jadi Al-Mukarramne orang tua beliau itu juriyat, tidak bisa disangsikan lagi. Walaupun mungkin orang ada mengatakan juriyat, kenapa ndak ada di silsilah, ada mencari silsilah aja ya. Karena yang bikin silsilah juga kadang-kadang ada saja yang ketinggalan. Nah itu. Jadi oleh karena itu kami meyakini, karena kami diberitahu ya. Kemudian di dalam kita membaca doa ini kami ingatkan kepada semua jemaah, walaupun pada waktu Al-Mukarram hidup tidak pernah mungkin kita mendengarkan Al-Malikul Aulia Allah Ahadul Akbar Asirul Jannah, kita langsung aja kadang-kadang ya Mu'alimun Asrul Jannah Sahibul Wafa Al-Mukarramah, kan begitu. Bahkan di belakang beliau itu Habibul Akbar, Habibullah, cuma ndak pernah beliau itu terlalu ngomongkan ke sana ke sini. Tapi pribadi kami alhamdulillah diberitahukan bahwa beliau itu Habib besar, Habibul Akbar, dan juga beliau itu kekasih Allah, makanya dijadikan Allah sebagai aulia, sebagai wali, sebagai kekasihnya. Jadi kita kurang rasanya adab kita kalau Allah saja mengangkat beliau sebagai kekasih, Habibullahnya itu tidak kita sebutkan ya. Nah itu dengan Al-Malikul Aulia Allah Ahadul Akbar Asirul Jannah, ini kalau kita berdoa ini di dalam amaliyah kita khusus itu begitu ya, Al-Malikul Aulia Allah Ahadul Akbar Asirul Jannah. Artinya apa silahkan ada di dalam kitab, sudah diterjemahkan. Lalu kenapa kadang-kadang diganti dengan Al-Muqaddam Aulia Allah Ahadul Kubar Siru Asraril Jannah? Samanya, maknanya sama, cuma nahwu Arabnya diperbaiki. Karena kalau kita baca di tengah umum, maka banyak anak-anak pondok, kiai-kiai pondok yang protes. Termasuk mungkin ada perpindahan ya, yang tadinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani duluan baru Rasulullah. Kita kalau kita membaca untuk kita sendiri boleh, kita harus ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dulu baru kepada Rasulullah. Tapi ada kalau kita membaca di tengah umum, kadang-kadang doa ini dibaca oleh ikhwan di tengah umum. Kalau kemarin kan hanya konsumsinya untuk kita jamaah, makanya tidak ada masalah. Karena dibaca di tengah umum, maka orang awam menjaga adabnya ya. Nah makanya didahulukan Rasulullah baru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi sebenarnya kalau hakikat wasilah dulu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani baru sanadnya kepada Rasulullah. Ini kepada Rasulullah balik ke bawah jadinya. Cuma orang awam supaya kita tidak diributin, udah kalau kita membaca di tengah orang banyak Al-Muqaddam, karena tidak sedikit jamaah kita membaca doa itu bukan sengaja. Nih sebagai bukti aja, Pak, ini kada pernah disuruh membaca doa di umum. Begitu ke mana namanya nih, ke Sulawesi, ya kan? Disuruh yang hadir kiai-kiai pondok, orang hafiz Quran.
Kenapa tidak Kiai? Rupanya Allah mau menunjukkan apa sesungguhnya doa muakal itu. Dari mana doa muakal itu? Habib berapa kali sudah nanya sama saya. Ini tidak sembarangan doa ini, bahkan kami baca di Ka'bah. Ya, pada waktu masuk di Hijri Ismail kami baca situ nyaring-nyaring. Ya, alhamdulillah tidak diusir sampai orang pun menangis mendengar doa itu. Ya, karena doa itu luar biasa memang ya. Nah jadi doa itu kenapa dibuat begitu? Kalau kita sendiri yang lama itu kan ada masalah, kami juga pakai. Tapi bukan pengertian lama, doa lama ada doa baru. Ya kan? Maksudnya menjaga kalimat-kalimatnya, nahu dan sarafnya. Coba tanya orang pondok. Maka ketika itu dikatakan kan ini anak ini dari pondok mana? Kok doanya luar biasa, siapa murabi mursyidnya, dicari, maka ditanyalah, dan insya Allah habis lebaran ini kiai-kiainya menuntut ilmu ini luar biasa enggak? Kiai pondok, pimpinan pondok sudah mendengar doa itu karena kita membacanya ya sesuai dengan nahu sarafnya, maka orang-orang kiai-kiai pondok pun tertarik ya. Nah bukan berarti sekali lagi punya kita yang kemarin yang diberikan Al-Mukarram itu salah ya, bukan. Karena Al-Mukarram ini banyak di hakikat. Nah makanya kita jangan sembarangan membaca doa, kadang-kadang urusan hakikat kita jaharkan ke syariat, kacau jadinya ya. Nah itu kami pun tidak jarang membaca doa itu, bahkan kalau di tengah umum pernah kami baca juga pada waktu menikahnya, resepsinya si Ustadz Hadi. Tahu kan Ustadz Hadi? Waktu kami diutus Al-Mukarram untuk menikahkan Ketoli-Toli dengan Ustadz Syarani, kami pertama membaca doa itu di pernikahan. Itu imam besarnya ada di situ. Pokoknya tidak ada orang lain boleh baca doa selain beliau. Kalau kita di sini muftinya lah barangkali lah. Begitu mendengar doa itu katanya, saya minta ampun ini. Antum aja yang baca doa sampai nanti malam, padahal ini tugas saya dengarkan doa itu aja. Dan alhamdulillah yang hadir itu bukan Islam semua, bahkan ada orang-orang non muslim takjub dengan doa itu. Nah jadi doa itu bukan sembarangan, karena kata Al-Mukarram bukan aku yang mengarangnya. Makanya kemarin sampai diingatkan, kalau dulu kan Al-Mukarram itu kalau baca haulan atau baca doa arwah pasti manggil almarhum Ustadz Haji Masri. Lalu didatangi oleh Nabi oleh Khidir, doa khusus itu lebih hebat daripada yang dibaca murid-muridmu. Nah, jadi makanya kita pun minta izin kepada beliau, ya kan? Kalau mau ngirimi keluarga, setelah doa arwah umum baru pakai doa khusus. Nah itulah yang dilaksanakan mulai tahun pertama sampai haul yang ke-8 ini. Ini sedikit pemberitahuan karena kami diamanahi. Jadi jangan ditinggal itu. Al-Malikul Auliya Allah Ahadul Akbar Asirul Jannah. Baca artinya itu. Ya, kalau mau masuk surga itu di situ maknanya. Dan beliau mengetahui rahasia. Ya, kunci surga dan mempunyai janji-janji yang tidak diingkari karena ilmu beliau hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi masalah pengenalan yang terakhir itu, masalah mengenal zat itu tanpa manusia, ya, langsung Allah, sebagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau Bapak Ibu mau tahu, kami bongkar aja rahasianya, tidak apa-apa. Bahwa beliau itu kami dikatakan seorang wali Allah. Lalu pernahkah beliau teriak-teriak saya wali Allah? Pernah enggak? Enggak. Tapi kita muridnya wajib membesarkan karena beliau adalah wali yang tidak mau yang kayak orang ditenar-tenarkan di dunia ini. Wali mastur, bukan wali masyhur. Tapi kalau di dalam, oh, enggak usah ditanya lah siapa murabi mursyid kita ini. Bahkan malam hari ini dengan izin Allah, pada waktu kita berdoa tadi beliau datang. Mudah-mudahan kami tidak salah pandangan ya, datang bersama Nabi Allah Khidir dan bersama dengan baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah sia-sia kita mengadakan acara ini. Kenapa beliau datang? Pertanyaannya, betul apa tidak? Insya Allah di antara yang banyak ini ada yang diperlihatkan. Ya.
kita buka hijabnya, cuma bisa melihat semuanya kan enggak, wallahu alam. Apakah hanya melihat beliau, apakah yang di samping kiri kanan beliau tadi mengapit beliau juga melihat. Kenapa beliau datang? Karena ada juriyatnya. Sama dengan Rasulullah, kalau ada para kekasihnya, ada juriyatnya, dimanapun dia berada, walaupun sesaat, beliau itu pasti hadir. Nah, itu. Beruntung dah kita malam ini malam keberapa Ramadan? 21 ke 22. Inilah mungkin yang diisyaratkan kepada kami pada waktu itu, manusia menyerupai malaikat, mengabarkan bahwa nanti di bulan Ramadan ini ada hajatan besar. Inilah di antara hajatan besar. Beliau bangga sekali datang melihat para pengemban, para penyampai, para pengemban kehormatan, para pengurus majelis, para ikhwan wa ahwat, wabil khusus. Senang sekali, gembira beliau melihat para juriyat. Ya. Jadi jangan sampai kita kepada para juriyat ini tidak tahu menau. Ingat ya, kalau kita merasa orang yang penuh dengan etika, kita hormat kepada al-mukarram, maka tolong para juriyat juga dihormati sepanjang juriyat itu menampakkan akhlak, bagaimana akhlaknya, adabnya al-mukarram. Ya. Tuan guru kita, orang tua kita, Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari bin Syekh ya, Gusti Muhammad Saleh Al-Banjari. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti di dalam doa itu ditinggal yang depannya. Kadang-kadang kan kita kan langsung ya al-mukarram, al-mukarram. Beliau itu bukan al-mukarram lagi, al-mukarramah. Kalau al-mukarram itu hanya orang yang dimuliakan. Beliau itu orang yang dimuliakan, kemudian diberi dua kelebihan, dua karomah. Makanya al-mukarramah, bukan al-mukarram. Al-mukarram. Al-mukarram itu orang yang dimuliakan. Pak Ustadz Subagio juga bisa dipanggil al-mukarram nih, kiai sudah nih. Ya, karena janji apa yang disampaikan oleh al-mukarram Tuan Guru, nanti Jumere Pak Bagio itu tuh saudara saya itu di dalam ma'rifat. Biar kayak gitu. Ya. Dan nanti dia cucu dua akan dipanggil kiai. Kita mau percaya mau enggak? Kalau saya percaya betul, karena Al-Mukarram yang ngomong. Ya. Jadi kiai itu ada yang diberi gelar di dunia, ada ya diberi gelar di dalam. Nah itu. Jadi beliau ini juga bukan orang sembarangan ya. Termasuk tuh ada juga Ustadz Sukimin. Ini para ustadz banyak di sini nih. Nah itu. Kita ini wakil-wakil Al-Mukarram ya untuk melanjutkan menyampaikan ilmu ini. Nah, jadi sedikit kami menyinggung masalah doa tadi ya. Jadi doa itu memang disusun sedemikian rupa dan bukan keinginan kami, tapi mendapatkan izin resmi daripada seorang murabi mursyid. Kalau kami berani-berani satu kalimat saja merubah, maka akan bertanggung jawab penuh. Tidak akan gampang kan? Nah itu. Jadi kami dikasih tahu beliau satu persatu. Ini doa ini doa ini, susunannya begini, susunannya begini. Ya. Nah jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi yang kami hormati semua yang hadir malam ini, alhamdulillah, para pengemban, penyampai, pengemban kehormatan. Mungkin ada yang bingung, apa itu sih pengemban? Apa pengemban kehormatan, apa penyampai ilmu? Itulah gelar-gelar yang diberikan oleh Al-Mukarram kepada orang-orang yang diamanati beliau untuk menyampaikan ilmu ini. Ada yang sebagai pengemban itu diangkat dari dalam, pada boleh diganggu gugat. Kenapa? Al-Mukarram yang mengatakan, karena dia diangkat oleh Rasulullah. Kecuali dia menyimpang dari akidah, dari ajaran ma'rifat, maka dicabut langsung. Jadi biar bangga-bangga dia lagi dicabut kalau menyeleweng. Ya. Kalau pengemban amanah kehormatan diangkat oleh Nabiullah Khidir, penyampai ilmu diangkat oleh Al-Mukarram. Nah ini garis benang merah ini harus diketahui dulu. Loh kalau dulu Abah wakil mutlak, penyampai mutlak, penyambung lidah itu pada waktu belum dapat amanat itu Tuan Guru ya, pengangkatan murid-murid beliau. Nah berarti kan kita bersyukur kepada Allah, beliau meninggalkan kita, ada penggantinya. Andai kata tidak ada penggantinya, kemana kita menghalusi ilmu? Tidak ada orang-orang yang diamanati oleh beliau.
Nah, dengan adanya ini berarti kita bisa masih menimba ya, bisa mengetahui yang tidak kita ketahui kemarin langsung dengan beliau. Nah, kepada para pengemban kehormatan, para penyampai. Nah, itu maksudnya ya. Nah, jadi malam ini kita bersyukur kepada Allah, kita dikumpulkan kemarin sudah di Samarinda. Nah, di Samarinda kita mundur satu malam karena pernah kita tabrakan, di sini ngadakan, di sana ngadakan, lalu jamaah seolah-olah terbagi dua. Jangan sampai cintaku terbagi dua atau cintamu terbagi dua ya. Nah, boleh mencintai di sini, mencintai para pengemban yang lainnya, tapi jangan lupa cinta utamamu adalah kepada sang murabi mursyid. Abah pun sampai hari ini beliau adalah di dalam hati kami, bukan di dalam otak kami. Makanya kata beliau, Jumeri, kamu itu kemanapun berjalan, aku bersamamu. Mungkin kita bingung pula, wah ini masa ini kisah yang udah kekeruan lagi nih, masa Al-Mukarram bisa mendampingi? Maka sudah mati ya. Mati itu pengertian awam, beliau pindah tempat aja. Di makam wilayah kan ada yang namanya 5 alam berpindah diri. Nah, ini kita jamaah harus tahu ya. Karena kalau kita anggap tuan guru kita itu mati, maka ilmu di dalam dada kita ikut mati. Tapi tidak bisa kita langsung ke sana. Umpamanya ini jamaahnya Pak Bagio 10. Lalu dia aku hendak berguru dengan Pak Bagio, dengan Ustadz Bagio, aku langsung ke Al-Mukarram. Mungkin juga Ustadz Mukmin begitu, Pak Sukimin. Ini kan orang-orang kepercayaan beliau. Tidak boleh kita langsung, harus melalui wasilah. Kalau tidak percaya tanya aja dengan murabi mursyid. Jadi menggunakan wasilah, tidak boleh kita bypass. Bilang Pak Haji Jajang kan jangan bypass. Nah, jadi bagaimanapun sepatah kata dia mengajar, apalagi dia memuhatamahkan, ini guruku, guru besarku ini. Nah, begitu. Ya kan? Jadi tidak salah kalau sampean meninggalkan Ustadz Bagio sedangkan dapat ilmu dari beliau, termasuk orang yang kufur, orang yang salah jalan. Biar nanti jadi ustadz, jadi guru, muridnya beribu-ribu, tunggu tanggal mainnya. Ya, akan diturunkan oleh Allah dari tahtanya. Ya kan? Nah, itu makanya kami ingatkan kepada para jamaah, jangan coba-coba berani dengan murabi, dengan guru ya. Atulahan aja orang Banjar. Wah. Jadi biar sepatahnya dapat, ya gitu kita dapat ilmu dari dia. Besanasnya bersambung kepada tuan guru kita Al-Mukarram Ayahanda Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari. Nah, itu. Jadi jangan sampai salah ya. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah malam ini dikumpulkan Allah di sini dalam rangka haul tuan guru kita yang ke-8 alhamdulillah aman. Polisi juga ada datang aman aja. Tim Covid kada datang aman aja kan. Nah, itu satu kesyukuran kita. Padahal heboh ini. Pak Isran aja kadang-kadang ingatkan, Kiai. Kayak apa jemaah banyak kalau berkumpul banyak. Ya kita. Ada apa-apa doa aja lah. Yang penting jaga jarak lah, jaga prokes. Nah, apa Joko itu prokes? Kira orkes dulu kan sekalinya protokol kesehatan. Nah, pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak. Cuci tangan sudah semua kan? Karena udah udo. Pakai masker ada yang belum. Abah kemana-mana kada lepas dengan ini. Jadi kalau ada penangkapan, Abah duluan kan membela. Pak, saya pakai masker. Kenapa kada dipakai waktu ceramah? Bukankah Pak Jokowi juga presiden kita, beliau pakai masker? Begitu beliau ceramah dibuka masker. Karena Pak Jokowi kalau bahasa Banjarnya undah humap. Humap itu kepanasan. Coba pian pasang ini. Kada mati karena corona, kena mati karena masker. Jadi kalau berpidato boleh aja dibuka. Nah, karena kami di Mamuju pakai ini terus, ditegur dengan jemaah. Guru katanya. Kalau kan Bugis kan begitu loh, guru takut juga ternyata ya sama corona. Ya kita ini ada takut Bang. Cuma kan wani melawan corona kan, ada boleh dilawan, dihindari aja. Kalau wani melawan corona aja, corona ayo. Kau nyata, aku gaib. Pada kan wani kita. Nah, kayak di India ini kan. Nah, ayo.
Jadi begitu India ini banyak yang mati corona, ujar kisahnya. Padahal teliti aja baik-baik, tidak bisa disebutkan apa sebabnya. Lalu ditiru-tirulah, jangan kemana-mana, jangan mudik. Sampai Pak Jokowi dengan Menteri Perhubungan bertolak belakang. Ujar Pak Jokowi jangan mudik, ujar Menteri Perhubungan kada apa-apa mudik. Nah, wani bana ini Menteri melawan Presiden gede lawas, KO kan atau kalau salah-salah. Tapi dia Menteri aku tahu, insya Allah kada apa-apa. Nah, jadi ini Pak Ibu ya. Jadi kita kalau mau yakin tong pakai masker semua kalau membawa kalau sampai disiapkan situ tadi ya. Kalau kita berjarak ini insya Allah mungkin sampai ke jalanan sana. Nah, kayak sembahyang kan pernah di masjid itu jaraknya jauh-jauh, lucu jadinya. Jadi imam begitu menengok ke belakang apa nih yang biasanya kan kapatkan sopnya. Kedua ini imam berdiam aja melihat ke belakang berdiam karena kada ada dalil ranggangkan sop. Nah, sampai abah dipadahkan jemaah, banyak kada tahu abah ketuanya. Ya, ketua Masjid Al Mukarramah nih aneh. Oh, dalam hati kita kenapa? Ya kawannya kenapa? Dulu janda pakai masker. Apa ndak berjarak? Sekarang berjarak sudah mau mendekati waktu itu apa namanya itu yang corona nak habis apa namanya? Apa bahasanya? Ada kan itu yang mau berkurang lah corona kan pasca. Nah, ya kah? New normal. New itu baru, normal itu harus ingat ya. Normal itu ya normal juga ya kan, kalau ada normal nah setengah itu. Nah itu jadi abah kada tahu rupanya ini dipadahkan yang pengurus masjid wah ini kada waras kah sudah aja ya Allah aja kita hendak marah ke dia di dalam masjid rupanya kada tahu, mungkin orang luar itu ulun lihat muhanya memang bukan orang sangat-sangat tapi sering mungkin nyebedagangan kayaknya apakah sholat di sana. Pada waktu itu kami jarak kan, polisi main tembak sini 2 kali aja polisi penjagaan, kampihan gak ditahan lagi. Akhirnya wajah ini rapat lagi. Nah itu. Jadi ini Bapak Ibu kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita di dalam majelis ini kami meyakini ujar corona aman-aman saja kau. Unda hamba Allah, antum juga hamba Allah. Kalau dilihat dari posisi teh hebat antum daripada anak. Antum adalah makhluk yang paling sempurna dan dijelaskan di dalam Al-Quran Ahsanit Taqwim. Nah, sedangkan aku ini makhluk biasa, cuma aku ini kebetulan karena banyak kurang kotor, ya, perkataan kotor, macam-macamnya kotor, lingkungannya kotor, pekerjaannya kotor. Jadi pejabat kotor, maka wahai corona ingatkan mereka, diingatkan aja. Jadi aja corona aku ini mengingatkan aja, bukan aku pencabut nyawa. Andai kata aku datang kepadamu, kamu pun meninggal dunia, itu asbab aja. Yang bikin kamu mati itu adalah napasmu keluar masuk kada bis keluar masuk keluar kada masuk lagi, ditahan oleh malakal maut. Iya kalau biar 1000 corona di batang tubuh pian kalau napas masih keluar masuk kada mati. Iya. Tapi kalau sudah kada keluar masuk lagi mati. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah melalui murabi mursyid kita dapat ilmu. Bahkan ada penangkis corona. Bukan penangkis, apa namanya? Pencegah. Ada doanya kan? Itu wattaun. Nah, jadi penyakit taun itu penyakit wabah itu tidak ada manusia yang bisa menyembuhkan. Andai pun ada yang macam-macamnya itu dititipi Allah aja. Yang menyembuhkan tuh Allah, bergantung aja kita kepada Allah. Aku yakin bini abah tuh ibu setengah bulan kalau dibawa ke rumah sakit pasti corona karena batuk, kada mencium bau, kada mau makan. Jago dek ada tanda sudah, kalau belum aman aja dek. 40 hari kan kalau ada tanda 40 berarti aman aja. Hendak dibawa ke dokter sudah ini Pak Ustadz Adi berpikir abah wah ini heboh karena kalau ibu sampai masuk rumah sakit karena corona maka majelis akan kosong. Orang tahu ada takut. Ada yang dulu bersalam. Ya kan? Ada yang ngontak ini Pak insyaallah. Nah alhamdulillah sembuh. Anak ulun sembuh. Ya, banyak. Karena kami yakin kepada Allah aja. Minta kepada Allah beli syariat vitamin. Nah, beli vitamin berapa hari sembuh.
Abah pun batuk, kadang-kadang kan pusing, apalagi ada sedikit penyakit kan. Coba wani ke dokter, belum ke dokter aja sudah dipadahkan corona. Jadi itu. Jadi alhamdulillah kita yakin kepada Allah. Kemarin Haji Jajang juga mengajarin kita di sini kan. Berlindung kepada Allah insyaallah. Salam dan solawat selalu tercurah di kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat utama beliau dan umat-umat ikutan beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua para ikhwan wa akhwat yang tidak henti-hentinya berzikir ingat Allah, kemudian kita bersolawat ingat baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa menyaksikan ya berita gaib yang disampaikan oleh Al-Mukarram pada waktu beliau dibawa mengembara ke alam barzah, ke alam kubur. Maka kitabnya itu dinamakan Laduni Alam Barzah. Nah, jadi kita ini orang ma'rifat sudah diingatkan, masih hidup diingatkan. Hendak kemana ujar orang Banjar itu? Hendak ke kanan ada jalannya, ada amalah hendak ke kiri juga begitu. Nah, jadi Abah sudah menyampaikan Laduni Alam Barzah sudah 20 kali pertemuan. Nah, habis ini nanti dilanjutkan karena itu diamanahi, harus disampaikan kepada semua ikhwan. Nah, kalau sudah disampaikan tinggal ikhwan saja lagi, mau percaya mau tidak urusan antum masing-masing. Tapi kalau Abah bukan percaya lagi 200 sampai 300%, hakul yakin percaya karena Al-Mukarram perjalanannya kada pernah berbohong. Nah, itu aja. Jadi kan kita bersyukur kepada Allah dapat isyarat sudah. Nah, itu. Jadi hampir semua ikhwan sudah ya, banyak ya alhamdulillah. Bahkan kemarin terakhir rasanya di Sengata. Abah nginap di sana di Barong Tongko, nih ada orang Barong Tongko nih juga nginap. Nah, itulah kalau capek di Sengata aja masuk hutan. Kalau di Barong Tongko enak di pinggir jalan, dipinjami sekretariat masjid yang paling gede lagi, di depannya Kapolres, aman. Kalau yang belajar polisi yang mengaji kan di situ ada banyak, alhamdulillah. Nah, jadi aman di sana, wilayahnya Ustadz Ambo, Daeng Ambo, karena di sana bicaranya Ogi. Kalau Abah karena bahaya, ada semua paham bahasa Bugis ya, paling pahamnya agak kareba madeceng. Nah, itu aja ya. Udah tahu yang lain-lainnya ya. Jadi alhamdulillah beliau membina di sana ya. Jadi ini punya wilayah masing-masing, binaan masing-masing. Nah, yang penting yang membina itu jangan macam-macam, tunjukkan bahwa Al-Mukarram membina muridnya begitu, kita begitu juga ya. Nah, itu jangan sampai Al-Mukarram begini kita begitu, enggak nyambung. Nah, jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kita dapat ilmu ini tidak cukup duit kita membayar. Kenapa? Pertama, kita berterima kasih kepada beliau, murabbi mursyid kita Al-Mukarram Ayahanda Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah karena kita tidak akan bisa langsung dapat ilmu kepada Allah, walaupun ada orang pilihan. Kita dapatnya melalui wasilah para guru, para murabbi itulah guru. Mursyid itu benar. Nah, itu pun dikatakan Rasulullah Al-Mukarram itu murabbi mursyid di dalam hakikat ma'rifat. Jadi kalau kita sampai wani-wani dengan beliau, hati-hati aja ya. Nah, oleh karena itulah salah satu kebaktian kita, tanda bakti kita kepada beliau ya. Ini haul ini kita bakti ini, memperingati haul ini, walaupun ada saudara kita tidak mau memperingati haul ya. Kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini begawian kita memang ya. Terserah aja orang katakan bid'ah ke apakah, terserah ya. Insya Allah ini pekerjaan baik. Nah, itu. Jadi beliau itu seorang mujadid, seorang murabbi mursyid, seorang wali Allah. Nah, jadi kita jangan katakan beliau mati. Kemudian selain ini bakti kita juga ini saat ini makam beliau tengah di apa namanya kalau diperbaikan tuh bahasa kerennya renovasi
perlebar. Nah, alhamdulillah. Supaya kita nanti jarah itu gampang. Kemarin aja beli papan jarah, sekali jarah 18 mobil aja lah sekali cukup. Ya kan? Karena ini diprogramkan sudah jarah bukan sekali aja. Pokoknya dicatati kalau sekali aja. Sudah disyaratkan semua cabang ranting jarah bergantian bawa jemaahnya supaya tahu dengan guru, dengan murabi mursyid. Oh ini Pang makam guruku lah, guru besarku di sini Pang. Nah ini Pang nama Sidin. Kan begitu. Jangan kada tahu-tahu. Unda guru Unda Ustaz Ambo aja Unda kada tahu dengan yang lain. Bah, Ustaz Ambo datang di mana? Ya kan? Jadi harus tahu, jangan sampai sanadnya lepas ya. Jadi bersambung sanadnya. Jadi ini gurumu semua. Jadi kalau kita di sini, Unda aja belajar dengan Ustaz apa namanya nih sebelahnya? Ustaz Ambo, ada mau bersalaman dengan Ustaz Bagio. Ini juga guru, itu juga guru semuaan guru. Bukan gerombolan. Ya. Ini apa jujur aja kadang-kadang kan kita kada mau gengsi, lain guru Unda kada belajar duinya. Loh, kada ada Al-Mukarram mengajarkan begitu, makanya dikumpul sidin semua. Ya, supaya ini aja sidin guru nyawa ini. Pak Bagio memimpin amaliyah umpamanya. Sekali aja guru juga. Ustaz Sukimin juga begitu, guru juga. Ustaz Adi guru juga. Ustaz Abdul Abdul guru, gurumu semua. Guru besar kita adalah Al-Mukarram. Kalau Abah ini kan melanjutkan perjuangan ya. Nah, itu. Jadi jangan sampai lepas sana. Nah, jadi dua kebaktian kita ya. Bahaul, kemudian beliau ini nanti kita merenovasi ini. Kemarin saya tanya dengan Pak Haji Johan Junaidi, bilang beliau sekitar kalau kada hilap 30 juta lagi. Insya Allah Pak Sukimin, insya Allah Pak Riko, catat malam ini 30 juta kami sanggupi. Boh jawaninya Abah mana duitnya, pokoknya kada tahu kalau Abah nyanggupi hutang ikam semuaan. Pokoknya akhir Ramadan kalau bisa kumpul duitnya 30 juta. Tadi ujar Pak Sutejo, tenang Bah, sudah kami kumpul di sana, kada tahu berapa juta kah. Jadi ini ada harapan baru, ada Balikpapan, ada Anggana, ada Batuah, ada Barong Tongkok, ada tuh kepala desa lagi, banyak proyeknya, sebutin proyek aja 30 juta lunas. Allahu Akbar. Nah, siapa lagi? Banyak pokoknya nih. Dari Samarinda ada juga. Ya. Muara Bengkal, Sengata, Bontang kemarin sudah menyumbang walaupun sedikit lah. Nah, tapi lumayan juga langsung dengan Pak Bagio. Joko antar aja sudah. Nah, jadi nanti kumpulkan dengan Abah hendak melihat genap kada 30 juta akhir Ramadan. Kalau kada genap Abah hutangi dulu tapi bayar karena malu ini. Ndak nih bujuk-bujuk aja walaupun Abah kada berduit bisa aja Abah berhutang juga, kada boleh bayar berhutang merenovasi tuan guru. Nah, kalau Abah kada boleh berhutang, tolong jemaah berpintar-pintar berpikir kan sebanyak ini coba kita. Ini proko semua ndak nih. Kemarin kan Abah singgung di sana. Ustadz Adi aku bilang rokoknya sehari berapa? Sampai sekian. Rokokmu berapa? 23.000. Pak Bagio 23.000. Abah minta sebungkus saja sehari. Ya. Udah tahu Pak Sukimin berapa? Oh, sebungkus saja sehari lah. Sebulan? Iya, sebulan sebungkus. Jadi kalau kamu merokoknya sehari sebungkus berarti sebulan 30 bungkus. Nah, ada jadi apa-apa kalau cuma sebungkus dihadiahkan dengan Al-Mukarram sampai kiamat. Kita masih memetik hasilnya. Ayo, mun sampai kada mau juga banget ujung Banjar. Nah. Tapi jangan sekedar lah setuju Bah. Imbah kena akhir Ramadan kada ada duitnya, pokoknya Abah tagih ketua-ketuanya nih. Tapi tadi udah ngomong juga dengan Barong Tongkok dengan Haji tenang aja Abah. Yang penting besokongan jangan saya sendiri, ya kan? Nah, kalau sendiri bisa bangkrut 30 juta. Ya kan? Nah, Abah kemarin janji 1 juta lah. Ku bayari kada apa-apa, kada bekesah aja itu. Nah, jadi 1 juta sudah dengan Abah. Ya. 500 dengan Pak Bagio lah. Nah, tinggal 28 juta setengah. Nah, ada setengahnya. Keroyoki malam ini habis. Kalau perlu kena bulikan nih Bah ulun sekian. Jadi Abah tahu catatannya. Biar nanti bayarnya malam ini tahu dulu. Jadi langsung lapor nanti kepada pembendaharaan bagian penduitan. Tuh. Pak Bagio alhamdulillah 30 juta. Tapi bukan berarti setelah 30 juta nih yang lain kada mau nyumbang.
Tetap Pak, nanti Pak Riko umumkan aja. Belinya kelebihan, banyak lagi makam tuh yang kita perlukan. Mungkin kita membagusi WC kah, ya kan? Atau mungkin mengecat, apalagi ya, yang lain-lainnya. Karena malu kita kalau makam Al-Mukarram itu, kayak itu aja, ya kan? Malu kita banyak muridnya, ngapain sampai kita 20 mobil ke sana? Nah, menyumbang berapa tadi? Sebungkus rokok aja kada sanggup lah kebangetan, ya kan? Nah itu, sepakatlah palah. Menyumbang kalau kada bisa 23.000 dikali 2 berarti 46.000. Kalau kada bisa 46.000 kali 2 lagi berarti hampir 100.000 sumbangan. Kada apa-apa pebila lagi nah ke makam Al-Mukarram, senyum sini didoakan sidin di sini, mudahan muridku ini kada berrezeki ganal. Tapi kalau kita pelit, mana sedekah jariyahmu? Maka aja sidin kan orang masuk surga itu sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, anak yang soleh. Pian ini semua bapak-bapak ibu-ibu ini diberikan 3 ilmu ini. Nah, jadi Pak Kades ingatilah, pokoknya kalau perlu bisiki abah bulik ini sudah baulun sekian juta kena ulang transfer sebelum akhir bulan. Haji Solihin, Ustadz Adi, Ustadz Mukmin, ya, dari Ustadz Ambo, ya, apalagi Ustaz Abdullah, Ustaz Serane, ya Pak Ustaz Serane ulun pensiun setengah aja ulun sumbangakan, kada apa-apa juga, ya kan? Setengah kalau pensiunnya 4 juta kan 2 juta. Kalau semua menyumbangkan setengah, lebih daripada 30 juta abah dapatkan nanti. Nah kalau hendak bakti dengan Tuan Guru, tapi kalau kesah aja bakti, nah ada belampu kan? Ya kan? Nah jadi banyak kebaktian kita sudah kan, haul bakti gitu, merenovasi makam bakti, mengamalkan ilmu bakti, mengajarkan ilmu bakti, apalagi menjaga marwah ilmu bakti, dengan juriyat kita hubungan baik bakti. Nah ya kalau nyaman kan, nah jadi macam itu. Nih insya Allah majelis kita ini benderanya sudah mulai berkibar. Kenapa? Kada sanggup kena yang mengajar tuh, insya Allah kada lama lagi yang mengajar tuh kada sanggup. Kebanyakan orang mau belajar aja. Ini sudah gambaran para kiai sudah menghitung ilmu ini meneropong sudah. Nah jadi kita bangga punya beliau ini ya. Nah kita bangga, jangan begitu dapat ilmu larian, bahkan mencari ilmu baru lagi. Aduh, ilmu lawas saja ada dipakai-pakai, mencari ilmu baru lagi, ya kan? Jadi kalau kami meneliti, ya, bukan hanya lahiriah saja, secara batiniah, ilmu yang kita dapatkan dari Al-Mukarram ini penghujung ilmu sudah. Inilah hadiah tertinggi Allah yang Allah titipkan kepada seorang murabi mursyid kita. Ilmunya itulah ilmu menyelamatkan kita dunia dan akhirat beserta keluarga kita. Nah, bayangkan segala nama dalam dikeluarkan, nyamannya sudah, ya kan? Oleh Rasulullah lagi langsung dengan Nabi oleh hadir, Al-Mukarram hadir, Abah sekumpul hadir, ya, kan Abah sekumpul 4 juga hadir. Rumah Abah ini sudah mulai layau. Kenapa? Orang-orang mati disambati. Ada mati, Abah diperlihatkan. Jadi pemberian nama dalam itu kan kada gampang, kada begitu. Sini namamu, besok keluar. Mana ada bisa begitu? Ya. Nah jadi kita bersyukur kepada Allah, ya. Nah jadi ini sudah berapa macam tadi? Hubah, ACC. Nah insya Allah 30 juta lah, tolong. Ini saksinya Allah dan Rasulullah, saksinya murabi mursyid. Bila sampai jamaah kada tepat janji, tunggu tanggal main-mu. Nah, kada tahu? Ulun bahe kada berduit bahe. Kada usah menyumbang duit, nyumbang tenaga. Kalau ada gotong royong, tenaga bahe kada kawa jauh, nyumbang material. Material bah dibeli juga sama duit, nyumbang pemikiran. Kada kawa jauh nyumbang pemikiran, berdiam. Loh, iya kan kadang-kadang nyumbang segala-gala kadanya, mengunyah lagi juga banjar. Boh aja. Panitia renovasi kubah Al-Mukarram macam ini aja. Nah, ya kan kadang-kadang kita melihatnya, wah begitu aja, setengah mati yang bekerja itu sudah. Nah, jadi tolong ya, tolong itu
kita selesaikan. Nah, jadi bukan berarti nutup sumbangan lah Karikolah, tetap aja jalan. Artinya karena ini yang Abah yang setia lah. Kenapa Abah padakan setia? Karena disuruhi mau aja, itu setia masih. Kalau ada mau lagi itu berarti setia atau kada. Tapi kami yakin, apalagi ada kepala desa, pokoknya bilanya kada cukup lah, hutangnya Abah akhir daripada Ramadan. Dicatat, jangan memberi supan Abah. Pokoknya menjelang akhir Ramadan kita transfer 30 juta. Kalau kurang daripada itu memalukan. Abah ini memaksa. Wong bahaya berinfak tuh ikhlas. Ini bukan memaksa. Sudah memberikan gambaran tadi kalau yang para perokok aja. Ini rata-rata semua perokok kecuali ibu-ibu kada merokok. Pian kada berokok, wah ini. Ya kan? Dulu berokok juga, jangan beralasan lah. Pokoknya itu aja. Jadi Abah hitungi, Abah minta nanti melalui penggawa-penggawanya masing-masing lah. Cukup insya Allah. Ya doakan, kita doakan bersama para juriat, nih para panitia renovasi makam. Kita ini semua murid Al-Mukarram, ya. Kita semua kiblat kita ke sana, walaupun kita melalui ini, tapi semua ke sana. Jadi Abahnya hanya menyampaikan pesan aja. Kalau Abah disampaikan pesan, ya kugas. Ya kan? Kalau kadang ada wani juga karena salah pula kan. Nah, tapi karena disampaikan, jadi insya Allah. Dan Abah juga tengah membangun tempat wudhu itu. Tapi belum minta Abah duitnya dengan antum. Udah hampir 10 juta. Ya. Ada minta Abah, tapi kalau sudah tuntung 30 juta dulu store, hanya Abah suruh tolong Pang dilelang tasbih ke Abah, ya kan? Lelang baju kah? Lelang sejadah kah? Lelang kacamata kah? Ya kan? Kalau lelang kacamata kan begitu diambil Ikhwan kan, Abah kalau ada kacamata kan melihat diberikannya lagi. Jadi guru itu kan banyak akalnya. Ya kan? Coba aja percaya. Pernah Abah itu ngajak ku tasbih Abah, nah ambil aja berapa ikan anak nukar ini nah. Berapa itu Bah jaku ikam aja aku dosa manu belum 5 juta balah, jangankan 5 jaku 10 juta juga kada apa-apa. 5 juta. Tasbih pian kayak apa Bah? Jaku itu biasa ku pakai Pang. Padahal ulun nak ambil berkahnya aja. Ulun berberkah aja sudah. Kalau macam itu ulun hadiahkan pian pakai pulang aja. Nah, tasbih kada jadi hilang, duit 5 juta. Ikhwan. Ada di sini orangnya. Ya, jadi itu aja. Yang lainnya udah jam 12 lewat, cukup aja rasanya sudah. Jadi Abah yang penting takabul 30 juta, rasanya senangnya orang banyak beambung ke atas langit. Tapi kalau pian kada memenuhi pada akhir bulan akhir Ramadan, jangan akhir lah, pokoknya di ujungnya mungkin 28 kan. Mau bah mepetnya, ada usah mepet-mepet, banyak kok yang dapat hadiah lebaran ini. Ya kan? Nah, maka Abah dari langit turun ke bumi sakit. Ya kan? Jadi tolong ya. Pak Kades ingat lagi lah sekali lagi. Pak Kades, Haji di sebelah Pak Kades. Nah, Abah tahu semuanya, apalagi Pak Sahir. Sidin Royal aja. Pokoknya infak akan duit sedikit kada apa-apa 10 kali lipat dibalikan Tuhan. Batuah, ini Batuah juga ya. Batuah, Pak Ustadz Abdullah, tolonglah. Apalagi Anggana. Pak Tejo tadi sudah ngomong. Ya kan? Tenang Bah. Tapi kan bertanya jumlahnya berapa? Pak Barudin. Reja, mana Reja? Separi. Yang bisi sarang walet banyak. Gampang je Reja bahaya. Bumus. Belum panen lah waletnya. Harusnya nunggu panen. Abah Bang bolah walet sampai ini kada panen lagi. Sabar ya sudah. Ya kan? Padahal tukang syarat ya ampun seorang aja. Ada dimasukinya banyak lagi. Cuma ada Pang besarang sudah. Cuma kada banyak, kada kok dijual masih. Tadi ada dari Batu Ampar, Pak Kades juga. Bah, ada konsultan. Aja kok syariat dijalankan kada kok bah hakikat aja kita. Tapi puluhan juta banyak ada duitnya Abah. Kami juga urunan. Nah, kalau macam itu gawi di sana kan ada masalah. Ya kan? Istilah hotel mungkin kayak apa kalah kurang menarik hotel kita tuh lah. Dan di Muara Bengkal, Batu Ampar itu rata-rata jemaah punya rumah walet, dan rata-rata ada janji dengan Allah melalui Abah. Janjinya apa? Karena bahagia
zakatnya 2,5% untuk majelis. Nah, hati-hatilah, berjanji dengan Tuhan bukan berjanji dengan Abah. Jangan karena begitu menjurak walet, sekali menjurak puluhan juta sebulan atau ratusan juta. Sayang ini berapa modalnya, berapa yang menjagai, maka alamat kawanmu iblis sudah. Ya kan? Nah, jadi kita sokongkan mudah-mudahan majelis kita besar di pusat di mana-mana nanti ya. Nah, jadi doakan Abah juga itu bikin tempat wudu itu supaya kada jauh. Kasihan ibu-ibu kadang wudunya kemana-mana kah, walaupun ada di belakang jauh ya. Nah, jadi ada di sana perempuan sebelah sini, laki-laki sebelah sana. WC insya Allah kalau tuntung rumah Abah, sisa-sisa kayunya tuh Abah mau lah WC lagi 2 di luar. Jadi yang 4 ini kadang-kadang kewalahan. Nah, jadi di luar ada, di dalam ada. Doakan semua. Dapat di mana Bah duitnya kadang ngalih. Duitnya tinggal minta aja lagi dengan ikhwan. Wah, berarti ini majelis ini berpintaan aja dengan ikhwan. Kalau kada diminta itu pada sedekah jariah pian. Bersedekah dengan tukang rokok aja mau, dengan pabrik rokok. Itu baru itu, belum bersedekah lagi kepada apa itu? HP. Pulsa. Ayo, berapa satu orang pakai pulsa? Pernah kapian mengomel? 300 pulsa sebulan, pernah ngomel kada? Kira-kira adakah balasan Tuhan di pulsa itu? Kada ada. Ya kan? Nah, tapi aja setan kalau untuk itu ndak apa-apa. Kan kamu bisa nonton aku di situ. Nah, ada pernah kita ngomel, tapi kalau sudah nyumbang kadang-kadang. Itu pernah ada dulu. Majelis sini jangan meminta sumbangan aja, ampihan aja kita sudah ngaji. Ya ampihan aja kada apa-apa juga. Tekutan mana dimintai sumbangan kan? Ada tiap hari juga dimintain sumbangan. Maka Abah gambarkan ilmu yang kau peroleh tidak dapat kamu membayarnya. Maka sedekahlah supaya sedekah jariah dapat, ilmu dapat, jadi anak soleh. Selesai tugas kita mengaji ilmu. Ini saja mau berlama-lama Abah besok dipanggil Kapolda, Kepala Polisi Daerah Kalimantan. Kada bersalah, kada makan nangkanya, kena getahnya. Iya, untung-untung kalau dibayar perusahaan besok Abah ke sana. Kalau kada, nol. Hendak ada datang polisi yang memanggil, bisa dijemput paksa, ribut pulang orang, wah baju merah diambil polisi. Mungkin karena kada pernah pray, jemaahnya datangan terus melanggar aturan pemerintah. Nah, padahal kasus tanah. Nah, yang bisi tanah juga masyarakat sudah tahu tanahnya ukurannya sebegitu, kesini pulang dipindah ngotot lagi di lapangan. Nah, Abah kan hendak berkelahi di lapangan kan? Ada polisi, ada apa aja, kita biar aja karena pengadilan yang memutuskan, dilaporkan ke perusahaan ke Kapolda. Ya Pak Isran, kita bermusuhan sudah kiai ya. Berarti kamu kada mendukung programku, maka apa pada mendukung program Pak Isran? Ya kan di kita Pak 6 pegangan, kada mungkin kami melawan pian, kami dukung. Tapi pian juga ya paham-paham aja kalau kami berkumpulan. Paham-paham aja, ya kan? Nah, kada apa-apa jadi yang penting itu dijaga yang 3 itu tadi. Protokol kesehatan lah. Nah itu aja. Jadi kita tolong juga pemerintah. Jadi yang kada penting potongnya aja tadi di situ. Yang pian penting, paling penting itu karena Pak Haji yang masalah kejabubuannya. Oke semua nyumbang itu yang pian diberi garis. Jadi kalau bubuhannya pada malam pada nanti akhir bulan mengelak nih fakta. Gampang menagihnya kalau tinggal datang Ustaz Ambo, Ustaz, mana sumbangan lo? Ya kan? Nah itu aja kadang-kadang. Ya kan? Abah yakin, andai pun kada cukup 30 juta, Abah pasti dipinjami bubuhannya duit. Ya tapi Abah yakin lagi 30 juta mungkin 2-3 hari selesai sudah lah. Nah jadi kita stokkan ke pusat. Ini saja yang dapat Abah sampaikan. Kasihan yang jauh-jauh. Pulang malam. Oh sama Rinda aja. Ini Abah mau begadang ini. Mau tidur takut nanti kesiangan, ditunggu polisi, diambilnya bisa dijemputnya paksa. Jadi mau kada mau, ini tapi ada apa belum ada supir ini. Masa Abah nyupir seorang? Ayo Ikhwan, tolongi angkat tangan lah. Supirkan Abah. Kalau kada ada yang nyupirkan juga Abah berangkat sendiri lewat tol. Tapi Abah kada bisa pakai ini apa? Yang kayak kartu bisa kada kau masuk pulang ya. Jadi biasa di samping aja kan? Jadi tolong dicarikan malam inilah supir besok jam 6 lah berangkatnya atau setengah 6 habis subuh berangkat. Jadi santai kita lewat tol. Nah nanti Pak Tejo tunggu Abah di sana
Abah kada paham nih di Kapolda tuh di mana, ya kan? Kalau dengan polisi di Kapolda banyak kenal. Ya kemarin di Balikpapan yang ngaji itu kan polisi Kapolda di Kapolda juga. Nah Kapolsek yang dulu ngaji di sini 3 Kapolsek di Kapolda semua. Pak Teguh, Pak siapa-siapa lah, Pak Teguh, ada yang gendut-gendut tuh dengan Pak, pokoknya 3 Kapolsek. Apalagi di sana mulai camatnya, kepala desanya, hekcamnya, apa namanya, BPD-nya, mau sampai kada dapat dia membantu 30 juta tadi terlalu. Itu aja. Nah, ada sorangan Bang Pak Desa, besokongan pian. Kalau nyalebihan kan bisa pakai Abah sebagian nambah itu nah di belakang itu. Ada susah kan? 30 juta masuk ke sini kan kada ingkar janji kita kan. 28 juta setengah lagi lah. Abah 1 juta. Tuh 500 kayak kemarin berapa? Nah tuh tinggal 28 juta setengah carikan lagi. Wah ini bah ternyata 50 juta, alhamdulillah. Tuntung tempat wudhu. Nah mungkin cukup sekian saja yang dapat Abah sampaikan. Abah mohon doa besok ya menghadap Kapolda, menghadap bukan Kapoldanya Pak, bagian biasanya pian kalau penyidik tuh pintar, karena Abah pernah disidik juga, dipetunkan orang berapa puluh kali yang dihadapi pengacara di sidang, tidak bisa salah sedikit ngomong. Bahasa hukum itu aja hati-hati. Sampai banding ke Jakarta sana, waktu jadi camat setahun jadi camat udah dapat duitnya, dipetunkan. Nah ini berhenti jadi lurah, dipanggil Pak Polda. Tapi insya Allah tenang aja, doakan aman aja karena klarifikasi aja, ya kan. Tapi bagaimanapun ya kesana juga, kalau ada kesana dianggap warga pembantah tidak taat akan Nah jadi besok kesana. Ya kada tahu balik ke jam berapa, mudahan jangan kayak si siapa namanya diperiksa, yang Gubernur Anies sampai beri pertanyaan, mudahan jangan. Abah lengkap membawa sudah berita acara pemeriksaan lapangan, suratnya tinggal menjelaskan itu aja kan. Kalau kada percaya cek lapangan, habis kesah kan. Ini perusahaan ini gawian gitu, coba kena-kena dilaporkan ke sana kan. Belum selesai lagi di kabupaten sudah ke Kapolda. Tementang banyak duit. Tapi ini juga kada ada jual belinya tuh kena aja tuh kan. Ya kan? Mungkin Tuhan hendak mengenai itu keduanya kan ada di jalannya. Ya. Nah ini. Ya sudah cukup sekian, sudah 1:30. Kalau pakai 1 hendak pernah habisnya. Kasihan Pak Sukimin, Pak Ustadz Sukimin, Ustadz Bagio, Pak Riko nih. Juriat Al-Mukaram mengantukan sudah. Apalagi Separi, tapi Separi itu tahan begadang. Ya kan? Nah itu, karena Abah disiksanya aja di sana. Ya, jadi gantian menyiksa ini malam ini Bemos. Ya. Jangan pulang dulu, kalau yang lainnya silahkan. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya, terlebih-lebih sumbangannya tadi. Cuma sekali lagi Abah berpesan, jangan hanya iya, karena pernah dulu Al-Mukaram belum selesai sidin ngomong, setuju. Ya. Ada kasetnya masih, CD-nya. Imbah setuju, ujar orang Banjar, kada ada buriniknya lagi. Tahu lah pian kada ada buriniknya lagi. Nah, ujar orang Bugis janji mata kowe. Janji palsu. Nah ini tadi jangan sampai Abah minta janji palsu, supan kita dengan Allah, supan dengan murabi mursid kita. Yakin Abah ini jumlah kita sekian, di luar itu penuh juga tuh nah banyaknya. Mun sampai kada memperhatikan kita tahu lagi ya. Jadi Pak Darwis tolong agenda yang itu tadi jangan pernah dipotong-potong. Jadi Abah tinggal memutarkan bubuhan aja kalau ingkar janji. Tapi Abah yakin jemaah-jemaah yang ada nih kada ingkar janji semuanya ya, insyaallah. Dia memegang janji, memegang amanah. Abah minta maaf, minta ikhlas, minta ridho, minta halal kalau ada kata-kata yang salah. Jadi Abah tutup dengan pantun. Ini seharusnya bola pantun malam ini siapa? Kada ada. Oh, kada ada pantun. Oh, ini haul. Kalau Abah ada apa-apa bawa pantun. Jadi pantunnya yang pertama, bila ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Namun kita pikir-pikir ini apa mandi di ladang? Kan kada ada sumur di ladang kan? Kada ada dindingnya kelihatan kan. Sumur di rumah aja banyak, kamar mandi. Tapi ini kan
Pantun. Bila ada sumur di ladang, bolehlah abah menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Mana kita tahu esok malam ini abah bertaujiah, besok pengumuman abah Jumairi telah meninggal dunia, kada jadi ke Kapolda. Nah, siapa tahu? Tapi alhamdulillah sampai hari ini belum ada tanda. Nah, itu aja. Pantun yang kedua, bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Coba pian pikirkan, jarum tuh patah, kada ada gunanya lagi disimpan di dalam peti, hendak dijadikan jimat ya. Buang. Artinya, bila ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Bila ada kata-kata salah yang abah, jangan pian simpan di dalam hati. Ulun aku jam malam ini tersinggung dengan abah. Nah, aku kada hendak lagi sudah ke majelis itu. Umai guru, bayar bukan dia kesinggung sudah. Ya kan, setan. Aku kebumpat aku aja. Ya kan? Nah, jadi jangan disimpan. Kalau guru ada yang salah tuh, sudah guru itu terserah pian aja sudah. Ada pakai, ulun buang. Ya kan? Yang terakhir pantunnya, apalah? Kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan si kayu jati. Sudah kucing kurus minta mandi di papan kayu jati. Pulang coba bang, kayu biasa aja. Ya kan? Nah, jadi ini karena pantun, kucing kurus mandi di papan si kayu jati. Bukan abah kurus karena kada makan, tapi memikirkan jamaah yang kadang-kadang mucil dan kada mentaati. Nah, kurus tuh guru. Karena jabah kalau guru murid itu macam-macam, kurus kita air. Nah, itu. Jadi pantunnya tadi, kucing kurus mandi di papan si kayu jati. Abah kurus bukan kada makan, tapi memikirkan jamaah. Kadang-kadang mucil sekali. Tetapi insya Allah ini kada ada yang mucilnya, ini kan pantun aja. Jar Pak Tejo juga, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Nah, kita ada makanan. Ya, abah padahi pulang ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ikan apa namanya yang paling ganal? Ikan kakap. Tokol ganal juga. Ikan kakap, ikan teri, ikan patin, ikan pepuyuh, ikan tongkol, ikan nila, itulah nama-nama ikan. Cukup sekian, terima kasih ya. Jadi habis kisah sudah nih, aduh saya berdoa lagi sudah habis nih. Doa berapa kali sudah tadi? Jadi abah terima kasih semuanya kehadiran antum, wabil khusus kepada pusat ini. Rasanya malam ini kita kegembiraan kita luar biasa. Kayak apa? Ada gembira, didatangi Al-Mukarram, didatangi Rasulullah, didatangi Nabi Allah Khidir. Ayo. Gembira kita. Jasidin sampaikan salamku kepada juriat kepada semuanya ini. Salam murabi mursid kita. Ya, kalau sidin pulang, bawa pendera di sini pian bukaan pulang. Sidin, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, jadi sidin bertitip salam malam ya. Senang banget sidin ya melihat kene nah. Jasidin mudahan inilah istiqomah sampai akhir zaman. Jadi jasidin ini berkumpulan semua dengan aku di sana. Kalau dengan aku sampai kita kepada Rasulullah, sampai kepada Rasul, sampai jasidin kita kepada Allah. Nah, nyaman kelak. Nah, itu aja. Ternyata yang nyuting abah ini bukan satu dipesani, yang satu belum dipesani. Tolong mas, yang abah ndak kekeruan tadi anunya lah, jangan dianui. Karena corona itu dipasangnya abah. Ndak usah yang baik-baiknya tadi. Itu minta juga yang pian garis bawahi sama dengan Pak Haji Darwis. Oh, ini pesan Tuan Guru tadi. Sebutin cukup pola. 2 itu kamera, fotonya ada di sana ya. Nah, alhamdulillah itu kan sudah tanda-tanda keberkahan. Sampai 2 penyutingnya ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji Darwis, terima kasih Mas ya. Karena kalau sudah jadi pian tagih dengan Haji Solihin aja. Loinya kan ampun gawe malam ini. Seserahinya kemana cari duitnya kan. Yang sana ikam jual aja. Ada apa-apa aja. Tenang aja kape karena habisan ini rame banget insyaallah. Ya kan. Tuhan kan aku balas. Nah, ini aja pala sudah. Jadi sekali lagi abah minta doa besok abah. Ini subuh ini ada guring ini. Ya bukan kada bisa tidur atau berpikir. Kalau takut ketiduran. Jadi kita begadangan aja di sini kan. Yang penting ibu siapkan sepatu,
siapkan kaosnya, siapkan baju, celana, jangan sampai abah bersandalan ke sana, diusir kan. Kakak Polda ini kan kada gampang-gampang tamu kehormatan, disidik. Nah, jadi cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf dengan segala kekurangannya. Maka kami cukupkan sekian dan kami akhiri dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatika. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.